Ustadz dan ini teman saya Fadel Aditya. Saya kesini mau mewawancarai Bapak dengan pertanyaan ke-1. Bagaimana cara mengamalkan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari? Nilai perjalanan ketuhanan yang Maha Esa ya. Itu mestinya itulah kontrol. Itu pertanyaan Gusti Allah. Gusti Allah ini siji orang ketuhanan yang Maha Esa termasuk iman. Itu beriman. Pertanyaan Gusti Allah. Ketuhanan yang Maha Esa kan kita bisa itu gitu. Berarti Gusti Allah itu satu. Tidak ada Gusti Allah dua tidak ada. Pertanyaan kedua, ya. Bagaimana cara kita menyikapi ketika ada tetangga yang sedang sakit? Nah, kalau tetangga sedang sakit, itu perlu dijenguk. Ngerti dijenguk? Ya. Apa tetangga setelah umpamanya juga ada yang sakit, wajib dijenguk. Di wawancara dikandani, mungkin bang waras, bisa bilang kejagung keras, jadi itu kan benang. Mari. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara kita untuk mengajak tetangga kita dalam bersosialisasi? Nah, bersosialisasi itu termasuk lah kayak wawancara ini. Iya. Umpamanya orang gue ini, umpamanya kayak saya punya kerjaan. Umpama saya punya kerjaan, saya punya pelukan di mana tempat. Jadi umpamanya tetangga itu tidak punya pekerjaan, wajib di apa itu diajak kerja. Pertanyaan keempat, bagaimana cara kita memecahkan suatu masalah? Pecahkan suatu masalah itu harus kekeluargaan. Nanti kami punya tetangga yang mempunyai masalah. Umpama saya masalah dengan si A, ya si A. Ini bagaimana caranya orang ini agar nanti diselesaikan dengan kekeluargaan. Lanjut pertanyaan kelima, bagaimana cara kita menyelesaikan suatu masalah tanpa harus memberatkan salah satu pihak? Nah, itu ada masalah yang diselesaikan jangan sampai memberatkan satu dan kesatunya gitu ya. Nah, sekarang gini, apa masalahnya? Jadi yang harus dilakukan. Kita umpama masalahnya itu berat, nanti ya kembali di keluarga tadi, keluargaan terus diselesaikan, nanti sabar tawakal, nanti bisa diapakan ya, diselesaikan kembali ke keluarga lagi. Pokoknya jangan sampai satu dan satunya tidak bisa bergerak. Jangan tidak lihat sini, tidak lihat itu kan. Terima kasih atas mengganggu waktunya dan saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadel. Di sini dengan ibu siapa? Ibu Artini. Di sini saya akan bertanya soal norma-norma Pancasila yang ada di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, bagaimana cara mengamalkan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari? Cara mengamalkannya dengan percaya adanya Tuhan, berdoa sebelum atau sesudah makan, bersyukur atas nikmatnya, bertoleransi antar agama, menjalankan sholat 5 waktu bagi umat Islam. Lanjut pertanyaan kedua, bagaimana cara kita menyikapi ketika ada tetangga yang sedang sakit? Kita bisa menjenguknya, memberi semangat, motivasi biar cepat sembuh, memberikan sedikit hadiah biar kita ikut merasakan empati terhadap tetangga kita. Lanjut pertanyaan ketiga, bagaimana cara kita untuk mengajak tetangga kita dalam bersosialisasi? Kita bisa mengikuti kegiatan RT RW, bisa ikut di kegiatan PKK. Nah, kalau ada orang yang lewat kita bisa menyapanya, bisa ikut kegiatan posyandu, termasuk Lanjut pertanyaan keempat, bagaimana cara kita memecahkan suatu masalah? dengan kita lihat dulu akar masalahnya apa. Dengan kita tahu akar masalahnya apa, kita baru bisa ngasih solusi yang terbaik buat memecahkan masalah tersebut. Lanjut pertanyaan kelima, bagaimana cara kita mengurangkan
suatu masalah tanpa harus memberatkan salah satu pihak. Kita harus tahu inti masalahnya apa. Jangan sampai kita ngasih solusi, justru solusi kita akan memperkeruh keadaan. Kita nggak boleh menyakiti perasaan orang lain. Kita harus mendengarkan dua belah pihak. Terima kasih atas atas partisipasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farel. Di sini dengan Ibu siapa? Siti. Ya. Di sini saya akan bertanya soal norma Pancasila yang ada di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, bagaimana cara mengamalkan nilai-nilai ketuhanan Yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari? Ya, dalam pengamalan nilai-nilai ketuhanan Yang Maha Esa, sila pertama dalam kehidupan sehari bisa kita laksanakan sholat 5 waktu, kemudian toleransi yang berbeda agama, itu termasuk juga pengamalan nilai-nilai sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa. Oke. Lanjut pertanyaan kedua. Bagaimana cara kita menyikapi ketika ada tetangga yang sedang sakit? Jika ada tetangga yang sedang sakit, alangkah baiknya kita menjenguknya dan mendoakan agar segera sembuh. Oke. Lanjut pertanyaan ketiga. Bagaimana cara kita untuk mengajak tetangga kita dalam bersosialisasi? Untuk bersosialisasi tetangga itu sangat penting. Salah satunya ketika ada tetangga yang kesusahan, kita bisa membantu. Atau mungkin ada tetangga yang mendapat penghargaan, kita ucapkan selamat. Itu bentuk dari sosialisasi antar tetangga. Lanjut pertanyaan keempat. Bagaimana cara kita memecahkan suatu masalah? Dalam pemecahan suatu masalah, kita bisa bermusyawarah untuk mencapai suatu mufakat, sehingga untuk keadilan atau mungkin hasil yang mufakat, kita harus bermusyawarah terlebih dahulu untuk pemecahan masalah. Ya. Lanjut pertanyaan kelima. Bagaimana cara kita menguraikan suatu masalah tanpa harus memberatkan salah satu pihak? Untuk memecahkan suatu masalah, kita harus bermusyawarah dan menerima pendapat orang lain tanpa memihak siapapun, sehingga dalam musyawarah yang kita ambil itu keputusan secara musyawarah mufakat, sehingga tidak memberatkan ke salah satu pihak. Begitu. Oke. Terima kasih atas kerjasamanya. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.